Dan bisnis barbershop. Perkenalkan, nama saya Andres Marul Pimbong dari kelas MN19D. A. Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan mengembangkan SDM, termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan atau practices, disiplin, keluhan konseling, upah dan persyaratannya, kontrak-kontrak pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moral dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen menimbangkan prestasi dan hal seputar manajemen mutu dan lain-lain. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk format yang sudah disepakati. Yang kedua, mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. Modal dasar The AML Barbershop sebesar Rp 1 juta. Modal yang ditempatkan The AML Barbershop sebesar 80.000. Yang ketiga, modal di store The AML Barbershop sebesar Rp 45.000. Sasaran yang dituju oleh bisnis barbershop ini adalah semua kalangan masyarakat, balita 2 tahun sampai 5 tahun, anak-anak umur 6 sampai 15 tahun, remaja umur 16 sampai 25 tahun, dan dewasa umur 26 sampai 40 tahun, parubaya 40 sampai 50 tahun, dan lanjut usia 50 sampai 70 tahun, khususnya pria. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Yang pertama, peralatan produksi: mesin cukur, kursi pangkas rambut, cermin, sisir rambut, gunting potong rambut, dan gunting sasak. Yang pertama, pisau cukur, silet, handuk kecil, kap penutup badan, botol semprot barbershop, mangkok sabun, dan sikat bulu untuk membersihkan sisa potongan. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha The AML Barbershop sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Karena rambut merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua orang, tidak hanya wanita melainkan juga kaum pria. Rambut merupakan mahkota bagi kaum pria juga. Rambut mencerminkan kepribadian dan karakter seseorang. Tidak hanya pakaian yang rapi, tapi rambut pun berperan penting bagi penampilan. Banyak model-model rambut pria berdatangan dari luar negeri dan menjadi gaya tren di mancanegara ini. Yang menarik, kaum pria ini ingin bergaya keren seperti pria-pria luar negeri, mulai dari gaya barat sampai usia Asia. Sekian dari saya. Terima kasih. Kok dimatiin sih? Buset, anjing. Jelek yang video punya.